Pada suatu hari, satu keluarga naik mobil menuju pegunungan untuk piknik. Sepanjang perjalanan, sang anak yang bernama Pete asik membaca buku tentang seekor anjing yang bernama Elliot yang tersesat di dalam hutan. Seekor rusa tiba-tiba menyeberang hampir mengenai mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Karena tidak bisa dikendalikan, mobil itu akhirnya terbalik. Beruntung Pete berhasil selamat. Namun Pete kebingungan karena kedua orang tuanya tidak bergerak lagi. Pete kemudian mendengar suara serigala yang mendekat. Pete yang panik pun berusaha kabur ke dalam hutan. Namun Pete akhirnya dikepung oleh sekawanan serigala yang lapar. Pete tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya bisa menangis. Bukannya menyerang Pete, secara aneh sekawanan serigala itu malah pergi begitu saja. Dari belakang, Pete melihat seekor naga hijau yang besar bergerak mendekatinya. Pete mengira naga itu akan memakannya. Namun ternyata naga itu justru mengembalikan tas Pete yang terjatuh. Sepertinya naga itu tidak berbahaya. Pete pun mencoba untuk menyentuh naga itu. Setelah disentuh, secara ajaib bulu naga itu berubah menjadi warna hijau terang. Naga itu kemudian mengulurkan tangannya seakan mengajak Pete untuk ikut dengannya. Pete pun memberanikan diri untuk naik. Naga itu kemudian membawa Pete terbang ke dalam hutan. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, di kota Millhaven yang ada di pinggir hutan, seorang pria tua yang bernama Maycomb menceritakan kisah naga yang tinggal di dalam hutan kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Dia mengaku dahulu saat masih muda dia pernah melihat naga itu dengan mata kepalanya sendiri. Maycomb memberitahu kalau naga itu berwarna hijau. Semua anak-anak percaya dengan cerita Maycomb, namun tidak dengan anak Maycomb yang bernama Grace. Grace adalah seorang polisi hutan. Grace berkata kalau seumur hidupnya dia sudah bolak-balik keluar masuk hutan, namun dia tidak pernah melihat naga. Grace tidak pernah mempercayai cerita ayahnya itu. Grace baru akan percaya jika dia bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sementara itu, di dalam hutan, Pete yang kini berusia 11 tahun masih tinggal bersama naga. Pete tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat dan gesit. Pete memberi nama naga yang selama ini menemaninya dengan nama Elliot, seperti nama anjing di buku cerita miliknya. Pete dan Elliot tinggal di dalam gua yang ada di bawah pohon di tengah hutan. Pete sudah menganggap Elliot seperti keluarganya sendiri. Pada suatu hari, Pete melihat Grace yang sedang patroli di dalam hutan. Selama 6 tahun tinggal di dalam hutan, Pete baru pertama kali melihat ada manusia yang datang ke sini. Dari jauh, Pete memperhatikan Grace yang sedang memberi tanda pada sebuah pohon agar pohon itu tidak ditebang oleh perusahaan penebang kayu. Karena besok perusahaan penebangan kayu akan mulai menebang pohon di wilayah sini. Di saat Grace sedang sibuk memberi tanda, diam-diam Pete mengambil kalung milik Grace. Grace sempat mendengar suara namun dia tidak melihat apa-apa. Grace pun kemudian pergi. Pete tertarik dengan kalung milik Grace yang ternyata isinya adalah kompas dan foto Grace bersama orang tuanya. Keesokan harinya, Pete terbangun karena mendengar suara berisik. Dia berusaha membangunkan Elliot, namun naga itu masih tertidur pulas. Akhirnya Pete pergi keluar untuk memeriksanya sendirian. Dari jauh, Pete melihat banyak petugas sedang menebang pohon dengan alat-alat berat. Para petugas ini dipimpin oleh Gavin. Beberapa saat kemudian, Grace dan suaminya, Jack, datang. Jack adalah kakak Gavin. Grace meminta Jack membujuk adiknya untuk berhenti menebang. Karena sudah melanggar batas penebangan pohon, Gavin sudah menebangi pohon terlalu masuk ke dalam hutan. Namun Gavin merasa kalau dia belum melanggar batas. Mereka bertiga pun melihat peta untuk memastikannya. Di dalam mobil, anak Grace yang bernama Natalie merasa bosan karena orang tuanya sedang sibuk sendiri. Natalie pun keluar untuk melihat-lihat sekitar. Natalie kaget saat melihat Pete mengintip di balik semak-semak. Natalie pun langsung mengejar Pete yang kabur masuk ke dalam hutan. Natalie melihat Pete bisa memanjat pohon dengan mudah. Natalie pun mencoba mengikuti Pete memanjat pohon itu. Namun batang pohon yang dia injak patah. Natalie akhirnya terjatuh dan berteriak panik. Di tempat lain, Jack, Grace dan yang lain mendengar suara teriakan Natalie di dalam hutan. Mereka langsung bergegas mencari Natalie. Sementara itu di dalam hutan, Natalie baik-baik saja. Lututnya hanya sedikit lecet. Pete kemudian memperkenalkan diri kepada Natalie. Natalie pun bertanya, berapa umur Pete? Pete menjawab kalau usianya 5 tahun. Natalie pun tak percaya karena Pete terlalu besar untuk anak berusia 5 tahun. Beberapa saat kemudian, Jack, Grace dan yang lainnya akhirnya datang menemui Natalie. Jack yang khawatir menyuruh Natalie untuk jangan masuk ke dalam hutan sendirian lagi. Natalie pun menjelaskan kalau dia mengikuti seorang bocah yang bernama Pete. Semua orang pun kebingungan melihat sosok Pete yang asing. Grace mencoba bertanya di mana keluarga Pete berada saat ini. Namun Pete yang ketakutan hanya diam saja. Grace selalu melihat kalung kompas miliknya ada pada Pete. Grace ingin mengambil kalung itu, namun Pete malah kabur. Gavin berhasil menghadang Pete. Dia langsung menangkap Pete di saat Pete akan menaiki pohon. Alhasil Pete pun terjatuh dan kemudian pingsan. Di tempat lain, Elliot baru saja bangun.
Dia langsung mencari Pete di sekitar gua, namun tidak menemukannya. Di tempat lain, Jack memarahi adiknya, Gavin, yang menebang pohon di luar batas. Hal itu bisa menyebabkan masalah bagi perusahaan mereka. Namun Gavin beralasan kalau pesanan kayu sedang banyak, mereka harus memanfaatkan hal ini dengan memproduksi kayu sebanyak mungkin. Jack yang kesal kemudian pamit pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Pete yang sedang dirawat. Diam-diam, dari jauh, Elliot memperhatikan percakapan antara Jack dan Gavin. Elliot terkejut mendengar Jack dan Gavin menyebut nama Pete. Tiba-tiba pohon yang disandari Elliot tumbang. Gavin dan para pekerja pun terkejut karena ada pohon yang tiba-tiba tumbang. Gavin langsung mengambil senjata dan mengajak anak buahnya untuk masuk ke dalam hutan untuk memeriksanya. Di rumah sakit, Pete akhirnya siuman. Dari celah pintu, Pete melihat Chris yang berbicara dengan polisi dan dokter. Dokter menjelaskan kalau badan Pete sehat walafiat meskipun dia tinggal di dalam hutan sekian lama. Chris pun semakin penasaran siapa yang menemani Pete selama ini, karena Pete tidak akan mungkin bisa bertahan hidup jika dia tinggal di dalam hutan sendirian. Natalie lalu berniat melihat keadaan Pete di dalam kamar. Namun ternyata Pete sudah tidak ada. Natalie pun langsung memberitahu yang lain kalau Pete kabur dari rumah sakit. Semua orang langsung pergi mencari Pete. Di tempat lain, Pete yang kebingungan berkeliaran di tengah kota. Semua orang pun memandangi Pete yang bertingkah aneh. Pete lalu melihat polisi di seberang jalan. Pete langsung menaiki bus untuk kabur. Anak-anak sekolah yang ada di dalam bus langsung heboh melihat Pete yang melompat ke sana kemari. Pete lalu kabur masuk ke dalam gang, namun ternyata itu adalah jalan buntu. Dari belakang, Chris dan petugas kepolisian kemudian datang untuk menangkap Pete. Chris yang kasihan berusaha menenangkan Pete yang ingin kabur. Sementara itu di dalam hutan, Gavin menemukan jejak kaki Elliot, namun mereka tidak melihat wujud Elliot. Ternyata naga hijau itu bisa berubah menjadi transparan, membuat Gavin dan anak buahnya tidak bisa melihatnya. Di tempat lain, Chris akhirnya memutuskan membawa Pete ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Pete kembali berusaha kabur. Untung saja Chris berhasil menangkapnya. Pete berkata kalau dia sangat ingin pulang. Chris pun memberitahu kalau sebentar lagi malam tiba. Jika Pete mau menginap di sini, Chris berjanji akan mengantar Pete kembali ke dalam hutan besok pagi. Chris membujuk Pete agar jangan takut dengannya, karena Chris adalah polisi hutan yang bertugas melindungi semua yang ada di dalam hutan termasuk Pete. Pete kemudian menyebut nama Elliot. Chris yang penasaran bertanya siapa itu Elliot, namun Pete kesulitan menjelaskannya. Sementara itu, Gavin dan anak buahnya masih terus menyusuri hutan. Mereka akhirnya sampai di depan gua tempat tinggal Pete dan Elliot. Gavin yang penasaran kemudian masuk ke dalam gua itu. Gavin lalu menemukan buku cerita milik Pete. Dia memperlihatkan buku itu di hadapan anak buahnya. Melihat hal ini, Elliot yang marah karena Gavin mengambil buku milik Pete langsung menampakkan diri, membuat semua orang ketakutan. Gavin dan anak buahnya pun kocar-kacir berlari menuju mobil. Elliot kemudian menahan mobil itu. Di saat Gavin akan menembaki Elliot, Elliot dengan mudah membengkokkan senjata itu. Elliot lalu kembali menampakkan diri di hadapan Gavin dan kemudian bersin. Gavin yang panik pun masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas. Elliot lalu terbang mengikuti Gavin dan anak buahnya. Di dalam rumah, Pete melihat buku cerita tentang anjing bernama Elliot sama seperti miliknya. Chris pun kembali bertanya apakah Elliot itu seekor anjing atau seorang manusia. Pete menjawab kalau Elliot bukanlah anjing atau manusia. Chris kemudian mendapat telepon dari Sheriff. Sheriff memberitahu kalau Pete adalah anak yang hilang dari kecelakaan 5 tahun lalu. Kedua orang tua Pete meninggal dalam kecelakaan itu. Sheriff meminta Chris membawa Pete ke kantor dinas sosial besok pagi karena Pete akan dimasukkan ke dalam panti asuhan. Saat sedang bermain bersama, Natalie bertanya apakah Elliot itu teman hayalan Pete. Pete yang sedang sibuk menggambar berkata kalau Elliot itu nyata. Pete menjelaskan kalau dia harus segera kembali ke dalam hutan. Jika tidak, Elliot pasti akan khawatir. Natalie lalu melihat Pete menggambar seekor naga. Natalie berkata kalau dia pernah mendengar legenda mengenai naga yang ada di dalam hutan. Menurut legenda, naga itu berasal dari tempat yang jauh di pegunungan yang ada di utara. Grace kemudian bertanya bagaimana Pete bisa sampai di dalam hutan sendirian. Pete pun menceritakan kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Grace yang kasihan pun menyuruh Pete tidak usah khawatir karena sekarang Pete tidak akan sendirian lagi. Pete lalu berkata kalau selama ini dia tidak sendirian, ada Elliot yang menemaninya. Grace kembali bertanya siapa itu Elliot. Pete langsung menunjukkan gambar yang dia buat. Pete memberitahu kalau ini adalah Elliot. Grace langsung terkejut saat mengetahui kalau Elliot itu adalah seekor naga. Grace yang kasihan pun langsung memeluk Pete dan berkata kalau Pete adalah anak paling pemberani yang pernah dia temui. Beberapa saat kemudian, Gavin datang ke rumah Jack memberitahu kalau dia melihat naga di dalam hutan. Gavin mengajak Jack untuk membantunya menangkap naga itu. Jack yang kebingungan malah mengira kalau Gavin sedang mabok. Namun Gavin tetap bersikeras mengajak Jack untuk menangkap naga besok. Jack lalu menyarankan Gavin untuk melapor kepada polisi hutan. Namun Gavin menolak. Gavin yang kesal kemudian pergi.
Dari belakang, Chris yang mendengar perbincangan itu kemudian teringat dengan gambar buatan Pete. Ternyata Elliot mengikuti Gavin hingga sampai di depan rumah Jack. Elliot lalu mendengar suara Pete di dalam rumah. Dari balik jendela, Elliot melihat Pete yang tertawa bersama Chris, Jack, dan Natalie. Mereka terlihat seperti keluarga yang sangat harmonis. Elliot yang melihat kalau Pete sudah menemukan keluarga yang menyayanginya, akhirnya pergi kembali masuk ke dalam hutan. Chris kemudian pergi ke rumah ayahnya. Macam langsung mengomentari berita mengenai Pete. Menurutnya, Pete itu adalah anak yang luar biasa karena dia bisa bertahan hidup di dalam hutan selama 6 tahun lamanya. Chris lalu memperlihatkan gambar mengenai Elliot yang digambar oleh Pete. Ternyata, dulu Macam juga pernah menggambar naga persis seperti itu. Chris lalu meminta ayahnya untuk menceritakan apa yang terjadi saat dia melihat naga dahulu. Macam pun bercerita, dahulu saat dia bertemu dengan naga itu, awalnya dia sangat ketakutan. Awalnya Macam berniat menembak naga itu. Namun muncul perasaan kalau pertemuannya dengan naga ini adalah suatu keajaiban. Jadi Macam meletakkan senjatanya dan hanya menatap naga itu dari jauh, hingga naga itu menghilang masuk ke dalam hutan. Banyak orang yang tidak percaya cerita ini, namun Macam tidak memperdulikannya. Sejak pertemuannya dengan naga, pandangan Macam kepada semua hal di dunia ini berubah. Menurutnya, semua yang ada di dunia ini adalah suatu keajaiban yang patut disyukuri. Chris pun tak habis pikir kenapa dia tidak pernah melihat naga itu. Padahal sejak kecil hingga dewasa dia sering bolak-balik masuk ke dalam hutan. Macam pun mengingatkan kalau Chris juga baru kemarin melihat Pete. Padahal Pete sudah ada di dalam hutan selama 6 tahun lamanya. Keesokan harinya, Chris menyuruh Pete dan Natalie bergegas masuk ke dalam mobil. Pete sangat senang karena Chris akan mengantarnya kembali pulang ke dalam hutan. Awalnya Chris berniat mengantar Pete ke kantor dinas sosial. Namun Chris yang kasihan tidak ingin Pete dimasukkan ke dalam panti asuhan. Chris kemudian teringat dengan kisah naga. Sebelum pergi ke dalam hutan, Chris menjemput ayahnya untuk ikut pergi bersama mereka. Chris kemudian langsung tancap gas menuju hutan. Sesampainya di hutan, Pete langsung menuntun Chris dan yang lainnya berjalan menuju gua tempat tinggalnya. Sesampainya di depan gua, Pete memberitahu kalau tempat ini dia bangun dengan bantuan Elliot. Pete lalu menyuruh Elliot menampakkan diri. Chris, Macam, dan Natalie pun terkejut saat pertama kali melihat Elliot. Chris tidak menyangka kalau naga yang ada di dalam legenda itu nyata. Natalie lalu maju untuk berkenalan dengan Elliot. Tiba-tiba seseorang menembakkan bius ke arah Elliot. Ternyata itu adalah Gavin dan anak buahnya yang datang kembali untuk menangkap Elliot. Macam dan Chris menyuruh Gavin berhenti menembakkan bius karena Elliot bukan makhluk berbahaya. Pete yang ketakutan menuduh Chris sengaja mengajak Gavin datang ke sini. Elliot pun berusaha melawan, namun Gavin dan anak buahnya terus menembakinya dengan obat bius. Pete menyuruh Elliot untuk terbang, namun pengaruh obat bius membuat Elliot akhirnya terjatuh. Di tempat lain, Jack mendapat telepon dari sheriff yang memberitahu kalau Chris tidak pergi ke dinas sosial. Jack yang khawatir langsung menyusul Chris pergi ke dalam hutan. Singkat cerita, sesampainya di dalam hutan, Jack terkejut melihat naga hijau yang sudah tak berdaya. Gavin pun memberitahu kalau dia dan anak buahnya lah yang telah menangkap naga itu. Mereka lalu membawa Elliot menuju pabrik pengolahan kayu milik Gavin dan Jack menggunakan truk. Elliot lalu dimasukkan ke dalam gudang. Jack kemudian menelpon sheriff untuk menangani kasus ini. Di ruangan lain, Pete kesal karena mengira Chris bekerja sama dengan Gavin untuk menangkap Elliot. Natalie pun berusaha menjelaskan kalau Chris tidak ingin hal seperti ini terjadi. Jack lalu menyuruh Pete tidak usah khawatir. Dia dan Chris akan berusaha mencari cara untuk membebaskan Elliot. Di dalam gudang, Macam bertanya kenapa Gavin menangkap naga Elliot. Gavin pun menjawab dengan menangkap Elliot, dia berambisi untuk menjadi terkenal dan memiliki uang yang banyak. Elliot yang kesakitan karena diikat lalu melolong meminta tolong. Di tempat lain, Pete sangat sedih mendengar suara teriakan Elliot. Di dalam gudang, Jack menyuruh Gavin mengembalikan Elliot ke dalam hutan. Namun Gavin menolak. Di saat Jack dan Gavin sedang berdebat, Chris mendekati Elliot dan kemudian menyentuhnya. Chris terkejut melihat bulu Elliot berubah menjadi hijau muda. Di luar, pasukan kepolisian kemudian datang. Gavin langsung keluar dan memberitahu sheriff kalau dia dan anak buahnya lah yang telah berhasil menangkap hewan paling langka di dunia ini. Sheriff yang tidak tahu apa yang terjadi pun semakin penasaran. Dari belakang gudang, diam-diam Pete dan Natalie masuk ke dalam gudang menggunakan tangga. Sesampainya di dalam gudang, Pete langsung membuka tali yang mengikat Elliot, sementara Natalie mengganjal pintu dengan kayu agar pintu tidak bisa dibuka. Pete lalu menyuruh Elliot untuk terbang lewat lubang yang ada di atap karena Gavin dan anak buahnya sedang berusaha mendobrak pintu. Beberapa saat kemudian, Gavin dan anak buahnya akhirnya berhasil membuka pintu. Namun mereka melihat naga Elliot sudah tidak ada. Gavin pun menyuruh semua orang untuk menangkap Elliot yang kabur. Semua orang langsung keluar untuk mencari Elliot. Samar-samar, Chris melihat Elliot masih ada di sini. Dia juga melihat Pete dan Natalie ada di dalam truk.
Grace yang paham kalau Elliot masih ada di dalam gudang langsung menutup kembali gudang itu. Di luar, Grace memberitahu Jack kalau Elliot masih ada di dalam gudang bersama Pete dan Natalie. Mereka harus mencari cara untuk menolong Elliot. Di dalam, Pete dan Natalie berencana mengendarai truk untuk membawa Elliot pergi, namun mereka berdua tidak bisa menyetir. Megham kemudian datang menawarkan bantuan. Megham pun mengendarai truk membawa Elliot pergi dari tempat ini. Melihat Elliot dibawa pergi menggunakan truk, Gavin langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar truk itu. Sheriff yang penasaran pun juga ikut mengejar. Gavin memacu mobilnya dengan sangat kencang hingga berhasil menyalip mobil Sheriff dan mobil Jack. Kini Gavin berada tepat di belakang truk untuk menangkap Elliot. Pete pun menyuruh Elliot untuk terbang, namun naga itu masih terlalu lemah untuk terbang, menyebabkan guncangan membuat kabel rem truk terputus. Gavin akhirnya berhasil menyalip truk itu. Dia berhenti menghadang truk itu tepat di depan jembatan. Di saat Megham akan mengerem, ternyata rem truk blong. Truk itu pun akhirnya tetap nyelonong hingga menabrak mobil Gavin sebelum akhirnya berhenti. Di atas jembatan, Elliot yang marah menyemburkan api ke arah jembatan hingga berlubang. Untung saja Jack menghentikan mobilnya tepat waktu. Namun Jack dan Grace tidak bisa keluar dari dalam mobil karena jalanan berlubang akibat api naga. Pete pun berusaha menghentikan Elliot karena Pete tahu kalau Grace adalah orang yang baik. Elliot pun akhirnya mendengarkan Pete dan berhenti menyemburkan api. Gavin kemudian menolong Jack yang terjebak di dalam mobil. Gavin menahan bagian belakang mobil agar Jack dan Grace bisa keluar. Namun mobil itu tetap meluncur ke bawah. Elliot berusaha menahannya. Namun jembatan itu akhirnya ambruk, membuat Jack, Grace dan Elliot terjatuh ke sungai. Beruntung Elliot berhasil menolong Jack dan Grace dengan membawa mereka berdua terbang di punggungnya. Elliot dan Pete kemudian terbang kembali ke dalam hutan. Pete memutuskan untuk kembali ke dalam hutan bersama Elliot, namun Elliot melarangnya. Elliot ingin Pete tinggal bersama manusia. Namun Pete yang khawatir bersikeras ingin membantu Elliot karena orang-orang sudah terlanjur tahu keberadaan Elliot. Mereka pasti akan kembali untuk mencari Elliot. Elliot kemudian memperlihatkan kemampuannya yang bisa menghilang. Seakan-akan dia menyuruh Pete untuk tidak usah mengkhawatirkannya lagi. Elliot kemudian pergi untuk mengambil buku milik Pete. Dia menunjukkan bagian akhir buku itu di mana anjing yang bernama Elliot akhirnya menemukan keluarganya. Elliot seakan-akan memberitahu kalau kini Pete sudah menemukan keluarga baru, yaitu Grace, Jack dan Natalie. Pete pun akhirnya sadar kalau dia adalah manusia dan dia harus hidup bersama dengan manusia juga. Pete akhirnya memutuskan untuk hidup bersama Grace dan keluarganya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, tidak ada yang pernah melihat naga Elliot lagi. Semua orang yang penasaran masih berusaha mencari makhluk itu, namun tidak ada yang berhasil menemukannya. Grace dan Jack akhirnya mengadopsi Pete. Di saat liburan sekolah, Pete dan keluarganya pergi bertamasya ke pegunungan yang ada di utara. Pete yakin kalau Elliot ada di sana. Dan ternyata benar, Pete akhirnya bisa bertemu lagi dengan Elliot. Pete senang karena melihat Elliot kini juga sudah kembali berkumpul dengan keluarganya. Dan berakhirlah alur cerita film Pete's Dragon ini, guys.